Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenazah, tentang takziah dan juga tentang adab-adab ziarah kubur. Sebelumnya udah ada yang pernah belajar tentang ini? Belum ya? Oke. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu terkait dengan takziah. Takziah, ada yang tahu arti dari kata takziah? Takziah itu dalam bahasa lain yaitu melayat ataupun ikut berkabung dalam suasana duka atas meninggalnya seseorang ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan kepada jenazah atau kewajiban pengurusan terhadap jenazah. Ya. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan serta mendoakan. Nah, jadi ketika ada seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika telah meninggal dunia, ada kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang masih hidup di dunia. Kewajiban yang pertama memandikan. Gak mungkin ketika ada jenazah orang meninggal tiba-tiba langsung dikafani, kecuali orang itu memang sakit seperti bisa jadi nggak dimandikan itu ada penyebabnya, yaitu misalkan dia syahid dan juga terbakar ataupun memang nggak bisa untuk kena air, itu boleh ditayamumkan saja ya. Yang kedua yaitu mengkafani. Untuk mengkafani sendiri, untuk kain kafannya, untuk jenazah laki-laki ada yang tahu berapa lembar? 3. Benar. Untuk jenazah laki-laki itu jumlah kain kafannya ada 3 lembar. Untuk perempuan berapa? 5. Untuk perempuan ada 5 lembar ya. Kemudian menyolatkan dan yang terakhir menguburkan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin lain yang telah meninggal dunia. Di sini akan Ibu jelaskan lagi lebih detail mengenai memandikan jenazah. Jadi ada beberapa orang yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang memandikan jenazah haruslah orang Islam ya, harus orang Islam. Dan yang pertama, jenazahnya orang Islam. Yang memandikan juga harus Islam. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Nah, ada beberapa hal yang memang seperti misalkan dalam kecelakaan pesawat ataupun yang kemarin Nanggala itu kan tidak ditemukan jenazahnya, banyak yang tidak ditemukan. Nah, di situ tidak bisa untuk dimandikan otomatis kan, walaupun sedikit, misalkan cuma ketemu tangannya ataupun kakinya, itu masih bisa untuk dimandikan. Selanjutnya yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid
seperti peperangan. Kalau zaman Rasulullah dulu ketika perang itu bisa langsung dimakamkan, nggak harus dimandiin dulu dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya untuk mandi sendiri itu adalah untuk melepaskan kewajiban yang sekurang-kurangnya lebih dari 1 kali atau merata seluruh badan ya. Untuk selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang pertama, ketika mayatnya laki-laki, maka laki-laki juga lah yang berhak untuk memandikannya. Yang diutamakan yaitu saudaranya, misalkan bisa bapaknya atau anak laki-lakinya atau yang masih senasab dengannya. Kemudian jika mayatnya perempuan, otomatis juga yang yang memandikan haruslah mahramnya. Artinya boleh perempuan ataupun anak laki-lakinya, itu masih yang dalam keturunan mahramnya itu masih ada nasabnya ya. Kemudian jika memang dalam suatu desa tidak ada misalkan ada wanita meninggal dan di situ mayoritas laki-laki, tidak ada wanita lain, maka di situ diperbolehkan untuk tayamum saja, tidak perlu dimandikan ya. Selanjutnya yaitu tentang mengkafani. Untuk mengkafani sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk jenazah laki-laki maka ada 3 lembar kain kafannya, sedangkan untuk perempuan haruslah 5 lembar. Kemudian yang berikutnya yaitu menyolatkan. Untuk menyolatkan sendiri Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu 'alal mautakum," yang artinya sholatkanlah olehmu orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Selanjutnya untuk menyolatkan sendiri dalam riwayat lain yaitu "Shallu 'ala man qala la ilaha illallah," yang artinya sholatkanlah olehmu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni ya. Itulah hadis Rasulullah yang memerintahkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk menyolatkan orang-orang yang telah lebih dahulu meninggalkan kita di dunia. Kemudian yaitu syarat-syarat menyolatkan jenazah. Syarat menyolatkan jenazah boleh dicatat ya. Syarat menyolatkan jenazah. Yang pertama, di sini ada 3 syarat menyolatkan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat sholat juga harus menjadi syarat-syarat sholat mayit. Artinya pertama harus suci badan, suci tempat, juga suci apa lagi? Suci pakaian. Artinya mayitnya harus suci, harus sudah diwudukan, dimandikan. Yang menyolatkan juga harus suci, harus sudah berwudu, tempat, pakaian, dan badan. Kemudian sholat dilakukan setelah mayit dikafani dan juga mandikan. Jadi setelah mayit itu dimandikan dan dikafani, barulah sholat bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, letak mayit di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat itu dilaksanakan di atas kubur ataupun sholat gaib. Jadi setiap kali sholat menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit, otomatis mayit itu letaknya ada di depan ya. Misalkan itu sana kiblat, depan sini mayit, barulah sebelah sini imam, dan belakangnya baru makmumnya ya. Untuk menyolatkannya sendiri tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan juga tidak ada tahiyat awal maupun tahiyat akhir dan tasawuf awal maupun tasawuf akhir ya. Jadi langsung aja sholatnya tanpa yang tadi Mbak sebutkan. Jadi ketika selesai doa Allahu Akbar, 2 kali doa, setelah itu yang pertama Al-Fatihah, terus kemudian doa, kemudian baru salam. Itulah sholat jenazah ya. Sampai menyolatkan ada yang ditanyakan? Enggak, lanjut ya. Berarti langsung ke materi berikutnya yaitu menguburkan mayat. Jadi kewajiban yang keempat terhadap mayat adalah menguburkan. Hukum menguburkan mayat sendiri adalah fardu kifayah, fardu bagi orang yang masih hidup. Artinya ketika sekelompok orang sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban itu ya. Kemudian
dalamnya kuburan sekurang-kurangnya tidak tercium aromanya. Jadi ketika memang nanti mayat itu telah membusuk, itu udah nggak kebau sama kita yang masih hidup gitu, sekitar makamnya itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, An Amir bin Sa'din qala al-hiduni lahdan wa amusibu la'an alayya libna nasban kama nusi'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, buatkanlah olehmu lubang lahan untukku dan pasangkanlah di atasku batu-batu sebagaimana yang dibuat kuburan Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat dari Ahmad dan juga Muslim. Kemudian dalam disunahkan juga dalam kubur itu menyebut nama Allah dulu. Jadi sebelum kita memasuki kubur ya, memasuki lingkungan kuburan, kita disunahkan untuk salam dulu. Salamnya seperti apa? Assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dara qaumul mu'minina antum lana salamu wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Kemudian kita membaca doa bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi itulah terkait dengan materi kita hari ini tentang takziah, ya. Takziah sendiri artinya yaitu ikut berkabung ataupun berusaha untuk menenangkan, menghibur dari pihak keluarga yang telah ditinggalkan seseorang, salah satu pihak keluarganya yang meninggal dunia. Sampai di sini paham? Sekarang gantian, sudah Ibu jelaskan terkait materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu bakal tanya satu persatu, ya. Tolong dijawab. Untuk yang pertama, Ibu mau tanya ke Ferry. Tolong sebutkan kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Tadi sudah jelaskan? Tahu belum? Belum, coba. Oke, kita lempar ke nilam. Ada berapa tadi? Apa aja? Mengafani, menyolatkan. Iya, benar. Memandikan, mengafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Nah, sekarang pertanyaan untuk Arfa. Nilam udah benar ya, Ferry tadi belum jawab. Untuk Arfa, pertanyaannya, ada berapa jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan? Berapa tadi? Berapa? Iya, benar. Berapa jawabannya? 5. Bareng-bareng? 5. 5. Kalau untuk yang laki-laki berapa lembar kain kafannya? 3, ya. Jadi jangan sampai kebalik, nanti yang laki-laki dibilang 5, yang perempuan dibilang 3. Kebalik, nggak boleh ya. Selanjutnya, sampai di sini tentang takziah, tentang kepengurusan jenazah. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, selanjutnya di sini akan Ibu tambahkan terkait larangan-larangan yang bersangkutan dengan kuburan ataupun ketika kita ada di makam, ya. Yang pertama yaitu menembok kuburan. Jadi sebenarnya untuk menembok kuburan sendiri itu dilarang, ya. Kemudian yang kedua, duduk di atas kubur. Di tempat-tempat kan biasanya ada tuh makamnya itu, kalian sebenarnya nggak dibolehin untuk duduk di situ, ya. Jadi nanti misalkan takziah, ziarah, ketika memang secapek ataupun kayak mana, tetap nggak diperbolehkan untuk duduk di situ. Apalagi sampai ada di YouTube atau di mana Ibu pernah lihat itu sampai tidur-tiduran di makam, itu nggak boleh itu, ya. Kemudian yang ketiga, membuat rumah di atasnya. Jadi misalkan ada makam nih, walaupun udah lama, sebenarnya bangunan-bangunan itu pun nggak boleh didirikan di atas makam itu kecuali dipindahkan dulu, ya. Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, membuat tulisan-tulisan di atas yang mau menggambar, mau ngelukis, mau apa, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Yang kelima yaitu membuat perkuburan menjadi masjid. Jadi kayak ngegusur makam tanpa mindahin terus dibuat masjid di situ. Bangunan apapun yang dibuat di atas makam itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ada salah satu hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah telah melarang menembok kuburan, duduk-duduk di atasnya, dan juga membuat rumah di atas makam tersebut. Itu hadis riwayat Ahmad dan juga Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya itu ada dari
hadis riwayat Bukhari Muslim itu menerangkan juga bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mudah-mudahan Allah membunuh Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Artinya dibuat-buatnya di atas makam tersebut sebagai masjid ataupun bangunan lainnya, itu tidak diperbolehkan. Sampai sini paham? Paham. Kemudian tentang ziarah kubur tadi sudah sempat Ibu jelaskan. Orang yang menziarahi kubur disunahkan untuk memberi salam, ya. Jadi nanti misalkan kalian diberi ada momen di mana kalian ziarah kubur, kalian haruslah salam minimal ketika mau masuk ke area makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Itu udah minimal salam untuk memasuki makam, ya. Misalkan kalian tidak sengaja lewat makam aja, ya, mau kemana terus ada makam gitu, salam aja, assalamualaikum ya ahli kubur, titik itu apa sampai situ. Kalau bisa yang lengkap, assalamualaikum ya ahli kubur, dzal qaumin mu'minina antum lana salafu wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun, ya. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya Ibu bakalan kasih kalian tugas, nanti bisa kalian kerjakan di rumah dan silakan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya, ya. Boleh dicatat. Soal yang pertama. Apa saja kewajiban-kewajiban terhadap orang yang telah meninggal atau mati? Nomor 2, bagaimana hukum menyolatkan, memandikan, serta mengafani dan menguburkan jenazah? Sudah? Apa sudah belum? Sudah. Nomor berapa tadi? Nomor 2, ya. Selanjutnya yang nomor 3. Berapa lembar? Sudah? Berapa lembar kain kafan yang digunakan untuk laki-laki dan jenazah perempuan? Kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, sebutkan. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Sekarang nomor 4. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah? Sudah? Cinta sudah belum? Sudah. Selanjutnya yang ke-5, yang terakhir. Coba tuliskan salah satu hadis yang berisi tentang larangan-larangan. Sudah? Yang bersangkutan dengan kuburan atau makam. Sudah? Belum? Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Jika sudah, silakan ditutup. Nanti jangan lupa dikerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita sudahi pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.